Sahabat waktu luang, apa kabar? Kali ini, mari temani saya panen singkong di kebun singkong. Singkong ini saya tanam sekitar 6 bulan yang lalu. Ini jenis singkong yang diambil umbinya. Jadi saya panen satu batang singkong. Nah, di depan saya ini ada jenis singkong yang diambil daunnya. Jadi dia batangnya tidak tinggi ya. Itu biasanya saya petik setiap 2 minggu sekali. Oke, sekarang kita persiapkan singkong untuk dicuci dan kita potong-potong. Saya suka sekali loh singkong ini karena dia sangat baik untuk kesehatan saluran cerna. Singkong juga kaya akan serat yang bisa melunakkan tinja sehingga bisa mencegah dan mengatasi sembelit. Untuk kandungan nutrisi dari singkong, setiap 100 gram singkong rebus atau sekitar 1 potong singkong ukuran sedang terkandung 190 kalori dan beberapa jenis nutrisi. Ada karbohidrat, serat, protein, kalium, magnesium, fosfor, kalsium, vitamin C, dan juga tembaga. Tidak cukup sampai di situ, singkong juga mengandung pati resisten yang menyebabkan terkontrolnya gula darah. Jadi, kita tidak perlu khawatir dalam mengkonsumsi singkong. Oke, kita potong-potong dulu, kita kupas kulitnya, kita cuci hingga bersih. Oh ya, kalian perlu merendam singkong ini sekitar 10 hingga 30 menit ya, supaya kandungan zat kimia yang ada dari tanah pada saat kita tanam singkong itu bisa terurai pada saat kita merendam singkong. Masih banyak loh manfaat singkong untuk kesehatan. Salah satunya menjaga daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, melancarkan pencernaan, mengendalikan kadar gula darah, melawan radikal bebas yang berlebih, menjaga kesehatan otak, menurunkan resiko terjadinya sindrom metabolik, juga menurunkan tekanan darah tinggi, mengontrol berat badan, menambah asupan gizi bagi anak. Oke, itulah beberapa manfaat singkong rebus yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi pengganti nasi putih. Jangan takut cepat lapar karena anggapan belum makan nasi putih berarti belum makan. Itu nggak benar ya. Kalian harus pastikan singkong ini sudah dicuci bersih agar tidak terjadi diare. Nah, kita persiapkan air mendidih, lalu kita masukkan singkong-singkong ini ke dalam air yang sudah mendidih. Kalian harus pastikan airnya sudah benar-benar mendidih ya, karena air yang masih belum mendidih takutnya masih ada bakteri di dalamnya. Nah, satu tips lagi dari saya ketika kita merebus singkong, ada satu hal yang tidak boleh dilakukan. Jangan pernah menutup singkong. Oke, jadi pancinya tidak perlu ditutup. Kita cukup tutup pancinya pada saat merebus airnya saja. Nah, ini singkong yang baru dipetik. Jadi tidak perlu khawatir merebusnya, tidak butuh waktu yang lama, hanya sekitar 10 menit. Nah, karena saya mau buat jadi singkong keju, jadi saya tambahkan sedikit ketumbar, garam, dan juga saya taruh 1 siung bawang putih. Manfaat dari saya taruh 1 siung bawang putih ke dalam rebusan singkong ini itu untuk menghindari sianida yang berbahaya pada kandungan singkong. Oke, ketika sudah matang, ini tidak sampai 10 menit ya. Pada saat mendidih, singkong ini cepat sekali langsung matang. Kemudian saya siapkan air dingin atau air yang dicampur es batu supaya dia tidak terus terjadi proses pematangan. Karena kalau terus terjadi proses pematangan, singkong ini akan menjadi terlalu lembek
Nah, itu akan merusak tampilan singkong menjadi kurang baik. Oke, kita angkat dulu singkongnya. Kalian kalau mau lebih cepat bisa juga pakai saringan ya. Ini saya lagi agak gabut aja, jadi saya pakai sendok satu persatu. Oke, sambil simak video dari waktu luang, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Kita lanjut lagi. Pilah-pilah singkongnya. Saya ingin jadi 2 bagian, satu singkong rebus dan satu lagi singkong untuk digoreng menjadi singkong keju. Saya sering lihat di penjual abang-abang singkong keju, tapi saya agak khawatir ya dengan penggunaan minyaknya yang berulang. Jadi saya lebih pilih untuk buat sendiri. Nah, ini hasil yang sudah kita angkat singkongnya. Nah, kemudian kita persiapkan minyak goreng ke dalam wajan. Kita pastikan dia sudah panas dan mendidih. Lalu kita goreng singkongnya. Nah, ini kita goreng singkongnya dengan api yang cukup besar. Karena tujuannya untuk membuat singkong garing di bagian luarnya. Untuk mempersiapkan keju, kita bisa pakai keju apa saja, kecuali keju leleh ya. Nanti susah diparutnya. Jadi ini saya pakai jenis keju cheddar, lalu diparut seperti ini memanjang. Kita parut aja sekalian hingga habis, sambil menggoreng singkong, supaya menghemat waktu ya, supaya tidak terlalu lama berdiri di dapur. Senang sih memasak, tapi kalau kelamaan pegel juga berdirinya. Kita sisihkan dulu. Ini saya persiapkan ada beberapa jenis bahan lain. Oke, ini keju yang sudah matang sebelumnya ya. Maksud saya singkong. Kita taruh singkongnya ke dalam piring. Lalu kita beri taburan antaka. Nah, ini jenis penyedap yang saya pilih, rasa barbecue, karena ini rasanya lebih cocok ya ke singkong. Kalau kalian mau pakai rasa lain, rasa pedas, sapi panggang, sesuai selera kalian aja. Setelah kita taburi antaka, kita taburi keju. Enaknya kalau kita buat sendiri, itu kita bisa menyesuaikan takarannya, banyaknya, jumlahnya, itu sesuai selera kita. Kalau kita mau pakai susu yang banyak juga bisa. Atau kalau tidak suka terlalu manis, bisa secukupnya aja. Atau bisa juga tidak pakai susu, itu pilihan kalian. Oke, ini kita siap-siap untuk menyajikan. Ini pasti langsung ludes dalam sekejap, dijamin. Karena enak banget, beneran. Saya nggak bohong. Kalian coba buat ya, ini mudah banget. Kalian pasti bisa. Selamat menikmati singkong goreng keju. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.